Sebelum kalian menonton video pada channel ini, jangan lupa di subscribe serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Welcome to my channel Rudy KB VJQ. Hari ini kita akan melihat keseruan Fellowship FGB MFI Regional DKI 4 Broker Tanah Abang Chapter yang akan mengadakan acara dinner meeting di Krendang Street Food di Jalan Krendang Raya, guys. Luar biasa. Kita lihat ya videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih.
kita datang sini nanti kita akan dikasih kupon makan. Makannya dibawa oleh Pak Edoy. FGB Band. Diserangin dulu. FGB Band. Keren kan? Iya. Isi absen dulu jangan lupa. Menjadilah salah Tuhan. Kiranya beriku dan badanku menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan membawa keselamatan. Ada Yesus sang memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami, FGB MPH. Ini misi kami, FGB MPH. Mari bergandeng tangan dalam iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. FGB MPH. Bisnis di bidang pengelola pasar. Ya dah. Pak Rudi. Halo. Istri satu, anak satu. Semuanya. Nama saya Chandra. Istri satu, anak tiga. Belum keluarga. Nama saya Aming. Kerja
satu saya divisi apa? Dia tuh sama ya sama saya Andre. Istri satu anak saya Mulyadi. Kakak. Mulyadi. Istri satu anak tiga. Saya main semuanya. Sama saya Eko. Ini nama saya Kiskia Pojun, ya nama baptis Kiskia. Saya Israilot. Buat yang pertama kali datang, kalau datang Anda berada di komunitas yang tepat. Oh enggak, Tommy minta juga ya. Saya Edi dari Panetu. Saya baru pertama kali datang di sini. Jadi sekarang apa? Ya, let's go. Ini satu empat. Jadi dari Jepang. Saya istri satu. Di background ya. Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Shalom. Saya kenalkan lagi. Nama saya Dede Hermansyah. Saya berada di sini. Saya diajak sama Bro Tommy dan saya ingin menceritakan sedikit di mana perjumpaan diri saya sama yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Setelah di rutan Salemba, saya kena masalah dikarenakan penjualan narkoba saya mulai menurun. Saya ke restoran, akhirnya saya masalah, saya benturan sama orang sana. Saya dioper ke lapas narkotik. Di dalam lapas narkotik ada begitu banyak kawan-kawan nama saya juga, saya ketemu. Cukup bangsat, bajingan juga, saya pikir lebih bajingan dibandingkan saya. Akan tetapi saya heran, mereka bisa bertobat. Di dalam gereja, mereka bertobat. Lalu saya mulai tertarik. Saya iya, Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan cuma dikarenakan keluarga sudah tidak pernah mengurus saya. Kalau di lapas narkotik itu, kalau misalkan kami ibadah, hamba Tuhan yang datang dari luar, mereka bawa nasi kotak, bawa berkah.
Ya kan, saya datang ke tempat gerejanya hanya untuk dapat nasi kotaknya. Bukan saya cari Tuhannya. Dikarenakan perut. Tuntutan perut. Kalau saya makan nasi cadang sana, jelas nggak mungkin gemuk. Kurus pasti. Wah, kalau nasi kotak dapatnya ayam, telur, ya kan? Terus dapat peralatan mandi, dapat sedikit baju juga. Ya wajar loh kalau saya pikir. Itu kehidupan yang berbicara soalnya. Saya masih terus berada dalam dunia. Saya di lapas narkotik hampir 2 tahun, saya kena masalah 2 kali. Pertama 1, aduan dari luar. Kedua, tetap aja aduan dari luar. Dikarenakan pekerjaan di luar sana, melapor ke dalam, saya tetap tembekan dengan kerja narkoba saya. Saya tetap bekerja narkoba, saya nggak berpikir untuk pulang. Setelah saya nggak berpikir untuk pulang, tetapi saya tetap rajin ibadah. Ternyata itu kalau misalnya saya rajin ibadah, itu adalah janji Tuhan yang tidak bisa diingkari. Terjadi suatu mujizat dalam kehidupan saya. Inilah mujizat perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak mau pulang, tapi saya disuruh pulang. Saya mencoba untuk mengurus pembebasan bersyarat kemarin, tetapi keluarga nggak ada yang mau menjamin. Tiba-tiba saja dari lapas narkotik ini mereka mengadakan suatu press program dan nama saya ada. Penjaminnya orang Bapas. Saya nggak mau pulang, tapi saya disuruh pulang. Saya tuh nggak mikirin pulang, dikarenakan memang sudah nggak ada harapan. Walaupun saya rajin ibadah di dalam tempat gereja yang namanya Tuhan Yesus Kristus ini, saya nggak peduli, saya jujur aja, saya nggak peduli. Tapi saya disuruh pulang. Wow, ya kan? Teman-teman saya bilang, itu mujizat deh. Masa iya? Saya nggak minta loh. Dia bilang, mujizat itu terjadi di saat kita tidak pernah meminta sama orang lain, tetapi Tuhan menyediakannya katanya. Bilang, oh begitu ya? Ya kan? Oh ya udah, kalau gitu saya bilang aja dah, terima kasih aja sama Tuhan Yesus. Benar hidup saya? Enggak. Mau ke gereja nyabu dulu. Pulang gereja nyabu lagi. Malam on. Pagi saya kerja. Di sana ada yang namanya apotek. Kalau ibaratnya itu kenapa disebut apotek? Dikarenakan mereka menyebut diri mereka adalah dokter. Seorang dokter tidak akan pernah mencari pasiennya. Pasti pasien mencari dokter. Kami menjual narkoba. Mungkin kami menjual narkoba di pinggir jalan. Pasti orang-orang yang cari kami. Saya kerja di dalam apotek. Gaji 100.000 satu hari. Makan segala macam. Jelas. Dapat sabu setiap sore, ngantongin spray di kantong untuk pakai di kamar. Kerjaan saya seperti itu. Terakhir, pekerjaan saya di luar, saya dapat tembakan lagi dari luar, saya masuk sel tikus. Di dalam sel tikus, yang saya makan cuma nasi, yang kalau kita kumpul-kumpul ini, terus kita timpa nih ke anjing aja takut. Itu nasinya kerasnya minta ampun. Lalu yang saya minum apa? Air keran. Air yang buat kita mandi setiap hari, itu saya minum. Secara logika manusia, saya pasti lelah. Saya lelah dengan kehidupan ini. Lalu di situ saya sudah mengalami kelelahan dengan kehidupan saya. Saya bingung harus apa, saya nggak tahu harus apa. Lalu saya bernyanyi di situ. Saya bernyanyi, saya cuma memuji Tuhan. Di malam hari itu, saya bermimpi. Sebelum saya mau mencari untuk menjelaskan lebih dalam kesaksian saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya berkata seperti ini bukan untuk diri saya juga nggak mau dikenal, tapi dikarenakan saya hanya ingin memuliakan namanya Dia. Hanya Dia yang menolong saya. Pada malam itu saya bermimpi, saya minta tolong. Di dalam mimpi itu, saya berusaha untuk minta tolong kepada seluruh kawan-kawan saya. Apakah ada yang menolong? Tidak ada. Tidak ada satu pun yang menolong saya. Saya datengin semua teman-teman saya datengin semuanya. Tolong gua dong, nggak ada. Akan tetapi di dalam mimpi itu yang saya bawa cuma satu, Alkitab. Alkitab yang saya bawa. Pada awalnya semuanya dijadikan Dia adalah bersama-sama kita, dan firman itu adalah Dia. Yang saya bawanya Alkitab. Saya terbangun jam 2 jam 3 malam di situ saya berdoa. Tuhan terakhir yang saya minta tolong. Begitu banyak ilah-ilah lain yang saya sembah. Tetapi saya berdoa kepada satu nama. Tuhan Yesus. Saya capek. Tolong saya. Saya ingin pulang dan saya ingin keluar dari tempat ini. Dalam jangka waktu 4 hari, mujizat itu terjadi dalam kehidupan saya. Bila saya tetap berada di dalam lapas narkotik, mungkin saya pulang 1 tahun 5 bulan lagi, atau mungkin nambah lagi 8 tahun lagi, atau bisa nambah lagi 10 tahun lagi kali.
Tetapi saya dioper ke lapas Tangerang Baru. Bila di mana saya mempunyai masalah di satu lapas, tetapi saya dipindahkan ke lapas lain, permasalahan itu tidak akan berlaku. Saya dioper ke lapas Tangerang Baru, yang pada akhirnya tanggal 27 Februari kemarin saya bisa pulang dan saya bisa berada di tempat ini. Itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Dia menolong saya, dia memberikan mujizat kepada saya. Saya bisa berada di tempat ini. Tiap hari yang saya minum perang air. Tapi saya masih sehat. Saya masih tetap tinggi, saya masih tetap besar, dan saya nggak punya penyakit apa. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara lewat apa? Walaupun ada bos-bos narkoba besar, mereka orang jahat, tapi mereka bisa beri makanan, saya dikasih. Di situ saya berpikir, tetapi saya makannya duitnya duit hitam. Tetapi itu bukan hal yang benar ternyata. Saya belajar dari kitab Nabi Elia. Nabi yang cukup suci. Pada zaman itu bangsa Israel begitu mengalami sebuah kelaparan, akan tetapi yang memelihara kehidupan Nabi Elia, burung gagak. Burung gagak, burung yang begitu najis yang memakan bangkai manusia kepada manusia. Tuhan bisa memakai ilah-ilah yang lain asal engkau percaya kepadanya bahwa dia yang pelihara. Dia yang pelihara saya. Saya pulang penjara, saya punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Baju cuma satu aja yang nempel di badan. Punya? Nggak punya. Minta sama keluarga, nggak ada yang ngasih. Tapi puji Tuhan, hari ini, saya dapat kemeja 5, saya dapat celana panjang 3, saya dapat kaos pelan-pelan, bahkan pun saya akan dapat baju juga. Bener gak bro? Hari ini, saya gak meminta kepada manusia, saya minta kepada Tuhan. Kok Anton nanya sama saya, bajunya ukuran apa deh? Mau kerja gak deh? Mau kesaksian dulu aja kok. Mau menceritakan kebaikannya Tuhan. Tuhan mana yang tolong saya? Tuhan Yesus. Makanya saya bisa menjawab untuk sekarang ini dan mungkin sampai ke depannya. Saya juga bukan manusia yang sempurna. Saya bilang, saya masih mau bersaksi dalam rumah satunya Tuhan. Dikarenakan apa? Hanya Tuhan Yesus yang tolong saya dan yang pelihara saya. Satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan, saya Kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Saya kumpul gospel kurang lebih 7 bulan lewat 10 hari. Pertama, saya datang kumpul gospel dengan wajah yang jauh berbeda. Pertama kusut ya? Sudah kusut, Tambah kusut. bukan berat, niatnya nggak benar. Saya sangat berterima kasih ada di komunitas ini. Dan saya juga sangat bersyukur Tuhan pakai seseorang untuk memperkenalkan saya di komunitas ini. Amin. Yes. Saya mengalami kuasa penyembuhan, kuasa untuk merubah pikiran saya, sifat saya dan karakter saya menjadi sangat luar biasa dari yang dulu. Saya hari ini mau cerita tentang waktu Tuhan. Ada 4 hal yang terjadi sejak saya masuk komunitas Full Gospel. Saya bisa untuk flashback apa yang terjadi dalam hidup saya, semuanya karena kebaikan dan waktu Tuhan. Pertama, saya pernah dikasih kesempatan hidup sama Tuhan sampai 7 kali. 2 kali lagi udah sama kucing. Dan yang paling parah, saya lahir prematur. Waktu itu mama saya umur 16 tahun, pas 7 bulan. Kalau orang Cina bilang kalau 7 bulan hidupnya mungkin agak susah untuk bertahan hidup. Sebesar botol aqua ini, celana masih saya bawa. Tapi nggak saya belikan, soalnya ini untuk bersingkat waktu. Saya pernah leukemia, itu penyakit yang sangat menguras biaya. Bapak saya buruh karet, mama saya ibu rumah tangga, nggak mungkin bisa ngobatin saya. Kalau orang sekarang mungkin anaknya udah buang di tong sampah. Daripada keluarga besar, nggak ada harapan hidup, dan ada aja sampai jual rumah, jual mobil buat ngobatin anaknya. Tapi dengan mujizat Tuhan, saya sembuh. Terus yang ketiganya, saya tabrak motor umur 12 tahun. Ini saya bisa flashback kembali karena apa yang ada di ingatan saya hafal betul.
Saya ditabrak motor umur 12 tahun, saya kira orang lagi nangkap ikan, ternyata orang lagi potong rumput. Saya lari ke sana, ditabrak motor, itu terpental kurang lebih hampir 10 meter lebih. Kata orang saya sudah pucat mukanya. Tapi hari ini saya hidup. Nah, yang luar biasa lagi, saya pernah mati suri. Saya mati suri kurang lebih hampir 10 jam. Saya orang miskin, lahir dari keluarga miskin. Saudara saya, waktu saya mati suri ada 6 orang. Bapak saya buruh karet, nggak mungkin biasa membiayai hidup saya sendiri. Saya cari uang sendiri. Jam 2 subuh saya kerja sampai jam 9 pagi. Jam 12 saya pergi kerja. Tiap hari itu. Tiba-tiba drop saya mati suri. Saya lewatin sebuah jembatan yang di sisi sananya ada teman-teman saya semua. Teman-teman yang sudah meninggal. Sebelum saya melewati batas jembatan, itu saya mendengar mama saya manggil saya. Itu suaranya kencang sekali, tapi ada sebuah sinar membatasi saya untuk tidak sampai ke tempat orang mati itu. Dan saya percaya hari ini, karena saya di Purwokerto dekat firman Tuhan, saya yakin itu kuasa Tuhan. Amin. Saya ada hari ini karena kemurahan dan kasih Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti merencanakan sesuatu untuk saya. Amin. Dan kedua, saya pernah pacaran 3 kali dengan anak orang kaya. Namanya orang miskin ya, pasti siasatnya kan cari anak orang kaya. Supaya hidup terjamin, ya supaya hidup terjamin. Bukan memperbaiki keronan, memperbaiki ekonomi. Ya benar, karena saya lahir 12 tahun saya udah mulai judi. Nanti ada terakhir saya ceritain. 3 kali pacaran, 3-3-nya sudah pernah kumpul-kumpul. Sama kebok. Tidur bersama, tinggal bersama, yang terakhir tinggal di apartemen Sudirman, lantai 33 selama 3 tahun. Dari dia masuk kuliah sampai dia udah semester 6. Dia ambil London School, itu bagian apa tuh? Yang komunikasi. Public relation. Bayangin kalau itu bukan rancangan Tuhan untuk saya hari ini, mungkin yang terakhir sudah hamil. Dan itu akan merusak masa depan saya pasti. Karena mungkin Tuhan nggak izinkan. Karena kalau kita orang miskin memanfaatkan kesempatan untuk mendapat anak orang kaya, kita mau sukses sampai hari ini kayak sekarang, kita juga nggak dipandang. Pasti mereka akan bilang, kamu sukses punya toko itu karena papa sama mama saya. Kamu datang sama saya kan karena kecelakaan. Nah, di suatu saat setelah putus sama cewek ini, saya ditukar loh sama mobil loh. Mamanya bilang, kamu mau pisah sama Alek atau saya kasih mobil? Tapi mobil. Nah, itu membuat saya sangat tertekan itu. Bayangin, mohon dipilih loh, pada hubungan 3 tahun nggak ada. Bukan tertekan, kecewa. Tertekan kok, karena saat ini saya pikir kembali setelah di full gospel ya, Tuhan tuh memperbarui cara saya berpikir. Oh ternyata begitu. Kalau misalnya ada yang kata, ya dulu dia masih sama saya, dia rusak. Kenapa? Tabungannya ini saya pakai berjudi. Mamanya kirim buat sekolah, saya pakai berjudi. Kalau ada menang, baru saya masuk ke rekeningnya. Kalau nggak ada, saya tunggu kiriman mamanya lagi, pasang lagi judi. Nah, saya 3 bulan putus sama dia, saya janji sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau dalam waktu 6 bulan Tuhan nggak kasih saya pasangan, saya fokusnya cuma menjaga mama saya, papa saya. Saya tidak mau menikah. Dahsyatnya, 3 bulan kemudian saya ditemukan sama istri saya. Itu luar biasa Tuhan. Itu ada anugerah perkataan. Yang ini toko ya. Tahun 99 setelah kerusuhan saya dibukain toko sama paman, toko listrik. Tapi toko itu mungkin bukan bekerja saya. Jadi toko itu diambil sama istrinya, sama anaknya, sampai nasi saya dikasih ayam kencing. Bayangin itu. Karena mengusir saya supaya nggak di toko itu. Tapi luar biasanya Tuhan.
tahun 2015 saya bisa punya toko elektronik dengan modal 4 juta. Sampai sekarang toko saya paling besar di Keranggan. Nah, situasi resesi kayak gini, kondisi virus mempengaruhi penjualan, Tuhan topang. Ada aja rezekinya. Tuhan tidak biarkan kita tergeletak. Jujur aja saya rumah sewa, toko sewa. Kalau nggak benar-benar hikmat dari Tuhan, saya nggak bisa ngatur. Dengan kondisi begini, gimana ngaturnya coba? Semuanya serba sewa. Tapi Tuhan lebihkan. Tuhan jaga. Nah, yang terakhir, judi. Judi ini saya dari umur 12 tahun, judi sampai umur 43 tahun. Belum ikut bos bola. 84. Judi dadu, judi biliar, judi apa? Saya masternya. Berarti 28 tahun tuh gini. Nah, Enggak, pas masuk full gospel tobat. 2 bulan sebelum masuk full gospel, saya lagi pergumulan untuk tobat. Itu luar biasa komunitas ini. Iya. Suatu kecanduan yang luar biasa. Mungkin juga teman-teman ngalamin kecanduan hal-hal jelek. Di mana bisa berubah? Full gospel. Iman saya bertumbuh di full gospel. Ya, sudah lama dulu, tapi dulu saya cuma melayani aja, main keyboard Pak, main musik gitu. Tapi saya nggak pernah mengenal full gospel itu lebih dalam lagi. Sampai akhirnya saya ketemu teman saya tuh yang gendut ini nih, putih, katanya tenggelam utama. Waktu itu kita satu kerjaan, tiba-tiba satu malam dia nanya begini, bro, lu nanti malam ada acara? Ada. Ikut gua makan yuk. Saya langsung bilang, full gospel ya? Nggak mau. Gue udah tahu, saya bilang saya nggak mau. Karena saya merasa dulu cuma melayani aja, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Saya pikir ya full gospel begitu aja gitu. Tapi akhirnya berutama ajakin saya berapa kali sampai ketemu Pak Pojo, ketemu Pak Cikom, Pak Bunyamin ya. Ini Pak RVP-nya nih, tadi saya nebeng dia nih. Ya. Nah, luar biasa melalui full gospel yang di Royal Jet ya, chapter sih broker ya. Broker tanah bang. Iya. Ini broker. Saya akhirnya dikasih kesempatan untuk mulai melayani, ya. Jadi saksi, kemudian jadi pembicara. Dan luar biasanya, saya melayani di gereja mungkin sudah hampir ya 18 sampai 20 tahun. Tapi selama saya melayani, saya cuma melayani jadi pemain musik aja. Tidak pernah kepikiran untuk mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Karena saya nggak tahu ternyata saya punya talenta yang lain. Saya menganggap saya itu cuma jago main musik aja. Ya, malam ini saya bisa melayani juga. Kenapa saya mau melayani? Pak, kita buka satu ayat. Saya nggak khotbah, saya mau kesaksian. Oke, Roma 14 ayat 17 sampai 18. Saya bacain ya. Roma 14 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Pak, kenapa malam ini saya mau ada di sini? Karena saya mau melayani Tuhan saya. Saya mau melayani teman-teman saya, melayani sesama saya. Karena itulah hukum yang terutama ya. Waktu saya kenal full gospel ini luar biasa. Yang tadinya saya cuma pelayanan main musik saja. Dan waktu itu dikasih kesempatan sama Pak Pojun untuk mulai melayani jadi pembicara. Disitulah saya mulai mengembangkan talenta saya. Dan luar biasanya tidak sampai dalam waktu 1 tahun. Hari ini saya berani bilang saya bukan hanya seorang pemain musik, tapi saya mulai mengembangkan talenta saya sebagai apa? Sebagai WL dan MC. Karena waktu itu dikasih kesempatan juga untuk melayani di Natal DKI 4. Bukan itu saja, saya mulai melayani untuk jadi pembicara. Tadinya juga. Jadi saya melihat full gospel ini tuh tidak hanya teori, tetapi praktek, Pak. Dan kan kita sama-sama sepakat bahwa full gospel ini adalah bengkel ya. Amin. Betul, bengkel ya. Yes. Bengkel untuk mobil yang rusak, yang masih bisa diperbaiki. Nah, kalau kita merasa
oh kita butuh Tuhan, tempatnya di sini. Kenapa? Karena kita punya teman-teman yang luar biasa, yang support kita satu dengan yang lain. Bukan support cuma di waktu happy aja, tapi di waktu susah teman-teman kita yang di sini siap support kita. Ya, makanya penting sekali untuk gabung di tempat ini. Dan ketika kita ada di Full Gospel, kenapa saya mau melayani? Ini jawabannya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi ketika saya tahu, oh Tuhan begitu, apa sih yang kita dapat dari Tuhan? Ya tadi saya bilang kan, soal hal kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman saja. Ya, banyak. Ya, yes. Pak, ketika saya mulai melayani Tuhan, apa sih yang Tuhan kasih? Pak, kalau saya ngomong berkat itu bukan semata-mata cuma uang aja Pak ya, uang, materi, apalagi harta, enggak Pak. Ternyata kita bisa nafas aja, itu anugerah Tuhan. Enggak Pak, kita bisa sehat aja, bisa makan enak, itu anugerah Tuhan. Syukur ya. Amin. Kita punya damai sejahtera, Pak mau beli damai sejahtera di mana Pak? Saya tahu uang mungkin bisa kasih kesenangan sama kita, yes. Tapi belum tentu uang bisa kasih damai sejahtera buat kita, ya. Tapi ketika kita melayani Tuhan, ini jawabannya, Pak. Yohanes 12 ayat 26. Saya bacain ya, Pak. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan saya kita. Nah, Pak, ini Alkitab bilang, Pak. Kalau kita melayani Tuhan, kita akan dihormati Bapa. Bapa ini siapa? Tuhan pencipta langit bumi, ya, pencipta kita. Coba bapak-bapak pikirin, kalau Tuhan menghormatin kita, apa yang nggak bisa Tuhan kasih dalam hidup? Buat bapak-bapak yang mungkin lagi dalam masalah, lagi dalam pergumulan, ya EDB mungkin dalam pergumulan, ya merasa bahwa keluarga aja nggak mau bantu, keluarga yang dekat, ya. Tapi nggak usah khawatir, deh. Kita punya Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita nggak mengandalkan manusia. Kita malam ini datang ke sini, kenapa? Kita cari Tuhan, Pak. Bukan cari makan, bukan cari yang lain. Kenapa? Karena kalau saya tahu siapa Tuhan yang saya sembah dan siapa Tuhan yang saya layani. Karena itu saya yakin dan percaya sampai malam ini saya tetap masih mau terus melayani Tuhan. Amin. Kenapa? Itu jawabannya. Ketika kita melayani Tuhan, kita akan dihormati Bapak. Pikirin Pak, kalau Tuhan yang pencipta yang luar biasa bisa hormati kita. Ketiga. Action!